Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah presentasi yang kami buat untuk memenuhi tugas besar 2 perekonomian Indonesia. Kami yaitu dari kelompok 1 yang beranggotakan Dion Fadilah, Aldo Akbar, Risi Citra Faransa. Kita ke nomor 1. Jawaban dari nomor 1 yaitu peran dan kiprah Indonesia dalam ekonomi global. Indonesia adalah satu-satunya negara ASEAN yang menjadi anggota G20 atau kelompok 20. Negara-negara dalam kelompok ini terdiri dari 19 negara dan ditambah dengan Uni Eropa menguasai 75% perdagangan dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang stabil setiap tahunnya telah menempatkan negara ini menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia. Keberhasilan Indonesia menjadi power tersebut tak lepas dari modal pembangunan yang dimiliki Indonesia. Indonesia merupakan negara yang memiliki modal pembangunan sangat lengkap, mulai dari sumber daya alam yang melimpah, sumber daya manusia yang berkualitas, dan iklim demokrasi yang stabil, kemudian letak geografis yang strategis. Berdasarkan survei 600 CEO dari PwC 2014 mengungkap bahwa Indonesia menjadi tujuan investasi ketiga setelah Cina dan Amerika Serikat di antara negara-negara anggota APEC. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memproyeksikan Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi 7 terbesar di dunia pada 2030. Peranan Indonesia dalam kerjasama antar negara bidang ekonomi. A. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Berikut ini adalah beberapa peranan Indonesia sebagai pelopor dan sekaligus pendiri organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Yang pertama, Indonesia bersama Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, dan Filipina mendatangani deklarasi Singapura sebagai tonggak berdirinya kawasan perdagangan bebas di Asia Tenggara yang disingkat jadi AFTA. Yang kedua, Indonesia bersama Amerika Serikat, Australia, Jepang, Malaysia, Selandia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand, Filipina, Korea Selatan, dan Kanada ikut serta memprakarsai terbentuknya APEC pada tahun 1993. Indonesia juga memprakarsai hubungan perdagangan bilateral dengan beberapa negara seperti Jepang, RRC, Rusia, dan Kanada. B. Indonesia sebagai anggota aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. Berikut adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan Indonesia sebagai anggota aktif dalam organisasi kerjasama ekonomi antar negara, yaitu aktif menghadiri setiap pertemuan dalam konferensi APEC dan AFTA, mengikut sertakan menteri atau pejabat setingkat menteri dalam berbagai konferensi kerjasama ekonomi, baik tingkat regional maupun internasional. Menyelenggarakan pertemuan tingkat menteri di bidang ekonomi dan perdagangan Indonesia. C. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara dapat dibuktikan dengan adanya kegiatan ekspor-impor yang dilakukan oleh Indonesia. Contohnya yaitu Indonesia mengekspor barang-barang dari kegiatan kehutanan, pertambangan, industri, dan bidang jasa. Nomor 2 akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ricci. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu jawaban nomor 2. SARC atau South Asian Association for Regional Cooperation merupakan organisasi ekonomi regional yang wilayah kegiatannya itu di Asia Selatan. Negara-negara anggotanya adalah India, Bangladesh, Pakistan, Maladewa, Nepal, Bhutan, Sri Lanka, dan Afghanistan. Latar belakang terbentuknya SARC adalah karena pada akhir tahun 70-an ada banyak konflik internal dan eksternal yang bersifat ekonomi, politik, sosial, dan budaya di Asia Selatan. Akhirnya Ziaur Rahman yang merupakan presiden Bangladesh waktu itu mengusulkan pembentukan blok perdagangan sebagai bentuk kerjasama negara-negara Asia Selatan. Usulan tersebut disepakati dan pada tahun 1981, 7 menteri luar negeri bertemu di Kolombia. Next, selanjutnya.
Kemudian pada tanggal 8 Desember tahun 1985, SAT didirikan di Dhaka, Bangladesh dengan markas besar Do Kata Madu. Tujuannya dibentukkan SARS adalah untuk memperkuat rasa saling percaya, mempromosikan kesejahteraan, melakukan kerjasama yang aktif, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta keragaman budaya di wilayah Asia Selatan. Kerjasama regional adalah kerjasama beberapa negara dalam satu kawasan, dan biasanya dilatar belakangi adanya kepentingan bersama antara negara. Next, selanjutnya. Dan ini adalah beberapa contoh kerjasama regional Indonesia. Yang pertama itu Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara, Association of Southeast Asia Nation atau ASEAN. Yang kedua, Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik, Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. Yang ketiga, Forum Regional ASEAN atau ASEAN Regional Forum atau AEF. Yang keempat ada Konfederasi Non-Politik Malaysia, Filipina, dan Indonesia yang disebut Mafilhilindo. Dan untuk menghadapi perekonomian di masa depan, Indonesia Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan nomor 3. Untuk jawaban nomor 3, yaitu menghadapi perekonomian masa depan, Indonesia diyakini bakal menghadapi sejumlah tantangan yang harus diatasi. Terlebih lagi, Indonesia mulai semakin dekat dengan era globalisasi ekonomi yang tak lagi bisa dihindari. Ekonomi nasional yang paling krusial dan bisa mempengaruhi reputasi sebuah negara. Terlebih lagi di masa sekarang ketika teknologi semakin berkembang dan kehidupan masyarakat internasional semakin tidak terbatas. Hal ini akan membuat tantangan perekonomian Indonesia semakin beragam. Selanjutnya, beberapa tantangan perekonomian antara lain tingkat produktivitas Indonesia yang masih perlu diperbaiki, terutama di 3 sumber pertumbuhan, yaitu kapital, tenaga kerja, dan total factory productivity. Kemudian, berusaha di Indonesia juga masih perlu ditingkatkan. Selain itu, modal demografi masih belum dimanfaatkan optimal. Indonesia perlu memaksimalkan angkatan kerja menganggur untuk meningkatkan pertumbuhan dalam jangka pendek. Dari sisi adopsi teknologi, mayoritas produk nasional yang menjadi komoditas ekspor didukung oleh teknologi yang masih relatif rendah, sehingga nilai tambah yang dihasilkan dari produk tersebut menjadi kurang optimal. Selanjutnya, setidaknya ada beberapa tantangan tersebut yang membuat perhatian baik bagi pemerintah, pelaku sektor bisnis, maupun masyarakat luas. Berikut diantaranya yang perlu diketahui. Yang pertama ada risiko kenaikan inflasi. Laju kenaikan inflasi nampaknya akan membuat pusat perhatian pemerintah dari waktu ke waktu sebagai tantangan perekonomian Indonesia. Laju inflasi bila tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada produk domestik bruto yaitu PDB nasional. Yang kedua ada munculnya tren ekonomi digital. Indonesia juga merasakan imbas dari adanya revolusi industri 4.0 yang sedang melanda negara-negara di dunia saat ini. Hasil secara perlahan tapi pasti tren perekonomian nasional juga menambah pada ekonomi digital. Selanjutnya, yang ketiga ada pembangunan sumber daya manusia yang dimumpuni. Masalah mengenai sumber daya manusia memang biasa, pekerjaan rumah tersendiri bagi negara-negara berkembang di dunia, tidak terkecuali untuk kasus di Indonesia. Menyambut dari poin di atas, dalam memenangkan persaingan pasar bebas yang semakin ketat, memang dibutuhkan sumber daya yang andal. Lebih lagi saat ini perkembangan ekonomi dunia juga dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Selanjutnya ada tantangan digital ekonomi di Indonesia. Revolusi industri 4.0 mendorong berbagai negara di dunia untuk terus berinovasi dalam ranah perekonomian digital, melakukan inovasi dan mengikuti perkembangan yang ada memang tidak selalu mudah. Ada berbagai macam tantangan yang dihadapi melalui strategi yang terencana. Untuk kasus di tanah air, ada 5 tantangan dalam investasi digital ekonomi Indonesia saat ini. Yang pertama adalah cyber security. Cyber security masih menjadi tantangan utama di berbagai negara dalam hal perekonomian digital.
Salah satu bentuk serangan cyber ini adalah ransomware yang dapat menyerang website yang bergerak di perekonomian digital. Yang kedua ada persaingan yang semakin ketat. Perekonomian digital juga membawa persaingan pasar semakin ketat. Berkembangnya e-commerce seolah menjadi keran masuknya produk-produk dari negara lain ke Indonesia dengan mudah. Akibatnya produk-produk lokal pun jika tidak berkembang akan tergerus oleh produk dari negara lain yang cenderung dijual dengan harga terjangkau. Yang ketiga ada pembangunan sumber daya manusia. Tantangan selanjutnya dalam menghadapi investasi digital ekonomi Indonesia ialah mengenai sumber daya manusia. Hal ini tentu menjadi PR bagi pemerintah negara berkembang seperti Asia Tenggara, termasuk pula Indonesia. Yang keempat ada ketersediaan akses internet yang mumpuni. Sama halnya dengan pembangunan sumber daya manusia, faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah mengenai infrastruktur. Dalam hal ini, yang menjadi poin penting adalah ketersediaan akses internet mumpuni di hampir seluruh wilayah, sebab akses internet inilah yang mempengaruhi investasi digital ekonomi di Indonesia. Yang kelima ada regulasi yang belum mengikuti perkembangan zaman. Tantangan lainnya ialah mengenai adanya regulasi dan dasar hukum yang perlu dirancang untuk mengikuti perkembangan zaman. Hukum klasik yang menyebutkan bahwa hukum selalu berjalan terlatih-latih mengejar perkembangan zaman mungkin akan berlaku jika aturan main mengenai digital ekonomi Indonesia tidak ditangani dengan optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila kurang ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kami lakukan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.